Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya lagi gabut, ya tidak apa-apa, karena kebetulan di rumah saya lagi sendirian dan belum bisa tidur. Bisa teman-teman lihat sekarang pukul 23.20, setengah 12, saya belum bisa tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk ngoprek lagi ya. Iya, saya lupa sudah lama sih mau mau ngecek lagi yang di GitHub sebenarnya, tapi apa ya? Nanti saja ya. Yang modul-modul di GitHub kayaknya banyak yang harus segera diperbaiki ya untuk router itu yang pakai Python itu. Nantilah kita bahas lagi karena moodnya saya belum ke sana ya. Di sini saya coba akan melakukan pen testing pada jaringan WiFi ya. Jadi ini saya tidak akan menargetkan salah satu provider ya. Jadi di sini saya random saja. Ya, di sini saya menggunakan CIDR Indonesia saja. Tadi saya sudah mendapatkan randomnya ya. Jadi saya mohon maaf tidak saya buka random CIDR-nya dari rentan ataupun dari subnet berapa, dari rentan IP berapa. Oke, di sini kenapa saya gabut? Kebetulan saya juga akan menjalankan program gabut. Di sini saya ada program untuk pengujian, sebenarnya ini untuk pengujian website sekaligus untuk router ya, router ataupun WiFi rumahan. Apalagi jika WiFi-nya itu saya tidak perlu menjelaskan banyak ya. Istilahnya apalagi jika WiFi-nya itu IP-nya di public itu cukup berbahaya, apalagi jika login adminnya masih default itu cukup berbahaya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel ya, karena saat ini untuk Indihome cukup bagus untuk keamanan jaringan Wi-Fi-nya ya, karena untuk login adminnya sudah banyak yang diubah, yaitu menggunakan algoritma hashing, dan setiap router di rumah teman-teman sudah tidak ada yang sama lagi untuk login admin maupun super adminnya. Tetapi untuk usernya rata-rata masih sama ya. Untuk usernya seharusnya rekomendasi saya user maupun adminnya harusnya, kalaupun adminnya sudah sudah diproteksi, tetapi kalau ada yang tahu usernya masih default, ini agak riskan juga kalau menurut saya ya. Bagusnya dari user tiap pelanggan itu untuk saat ini ya, bagusnya contohnya ini untuk Indihome ya, itu sudah sangat cukup bagus menurut saya, sangat bagus sekali ya. Karena untuk login adminnya itu teman-teman udah nggak bisa sih sebenarnya, teman-teman harus nyari sendiri ya, walaupun saya pernah membahasnya tapi itu education only, ada hanya untuk pembelajaran, hanya untuk router yang ada di rumah teman-teman. Oke, hanya saja untuk usernya mungkin bisa diperbaiki untuk menggunakan algoritma hashing MD5 nya. Mungkin jangan menggunakan yang PKC yang 11 lagi ya, nanti ketahuan ya, karena sudah ketahuan mungkin menggunakan algoritma yang berbeda begitu ya. Oke, kita langsung ya. Ini kebetulan di sini ini mungkin teman-teman mau ngapain sih saya gitu. Mungkin saya ngasih judul ngetes jaringan internet WiFi rumahan. Jadi maksudnya gini ya. Jadi saya akan mengetes jaringan WiFi yang mungkin, mohon maaf ya, yang enggak sengaja itu WiFi di rumah teman-teman mungkin yang masih loginnya default terscan, bisa saja ya, karena saya juga tahu karena saya tidak menargetkan rentan IP tertentu, tetapi ini saya random ya berdasarkan CIDR di Indonesia, tetapi saya batasi hanya mungkin 2000 ya, 2000 IP ya, karena kalau CIDR seluruh Indonesia mungkin ngetesnya ataupun pen testingnya tidak akan selesai satu hari, bahkan kita membutuhkan RDP ataupun sebuah server agar program yang kita gunakan bisa running selama 24 jam. Oke, di sini sebenarnya program ini masih tahap pengembangan sih sebenarnya ya. Ini program yang sebetulnya hasil pengembangan yang dulu pernah saya bagikan di suatu forum di luar negeri ya. Programnya saya tidak perlu jelaskan namanya karena saya menggunakan ID, bukan ID seperti nama Budi, nama Asep, Ujang. Karena biasanya di forum-forum luar negeri saya menggunakan ID yang berbahasa. Oke, kita lanjut saja. Di sini sebelum saya buka programnya, di sini saya tidak perlu ngecek modul ya. Nanti ini isinya hanya modul dynamic library ya. Mungkin teman-teman sering melihat file-file yang
berbasis DLL seperti ini ya. Nah, ini seperti DLL ini. Tapi modul ini saya sengaja pisah karena memang harus dipisah dan modul ini juga ada yang terdeteksi oleh Depender dan sudah saya exclude dulu. Untuk boot ini juga kebetulan ya. Ini sudah lama saya tidak ngetek menggunakan program ini lagi karena ini bisa teman-teman lihat ini hasil-hasil yang dulu pernah saya kan ya. Di bulan 3, bulan 4 ini banyak yang rentan ya. Jadi router-router ataupun internet rumahan yang CPE-nya sangat rentan bisa diambil alih ataupun diakses, bahkan di reset dari luar pemilik router tersebut, istilahnya dari jarak jauh gitu ya. Di sini ada data ya. Di sini data. Jadi yang krusialnya tentu saja saya tidak akan tampilkan ya karena ini menyangkut privasi, tetapi saya hanya menjelaskan untuk internet saat ini khususnya. Contohnya untuk IndiHome setelah di tangan Telkomsel sangat cukup bagus untuk kerentanannya ataupun untuk CPE-nya ya. Jadi nggak banyak lagi bug-bug gitu ya yang dites oleh orang lain. Masih mending saya yang ngetes ya. Tapi kalau yang ngetes orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bahaya juga sebenarnya. Oke, di sini saya untuk data ini sebenarnya data yang nanti akan kita masukkan sebelum saya program. Kita cek dulu untuk datanya. Di sini yang penting untuk port saya hanya ngecek port 80 saya ya. Port 21 saya ini sementara tidak perlu dulu ya karena saya untuk hari ini saya tidak membutuhkan port 22 untuk saya tidak perlu port 53 DNS tidak perlu SSL 43 tidak perlu. Ini port default dulu saja. Sebenarnya ini saya mau nyari ini ya, nyari mikrotik sebenarnya, target mikrotik sih aslinya begitu ya. Nanti mudah-mudahan dapat banyak. Ini kemudian untuk HTTP ini tidak perlu dibuka ya. Tidak perlu buka atau kita ini reset dulu. Kita akan perbarui biar kosong, biar nanti nyari yang elitnya saja. IP address tidak perlu dibuka. Kemudian PW. Nah, di sini teman-teman mungkin sebelumnya sering menggunakan ini ya kombinasinya biar teman-teman tahu. Nah, di sini ya kombinasinya, mungkin teman-teman pernah melihat video saya atau mungkin teman-teman pernah googling login default untuk router F100 misalkan, untuk F600, F670 misalkan, Telekom admin Telekom ataupun support, dan kombinasinya do word in your hair ataupun admin ataupun user ataupun user 124. Di sini saya hanya menggunakan list sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak untuk demo saja. Tetapi untuk password sebenarnya ada backupnya sih. Nah, di sini teman-teman jangan menggunakan password seperti ini sebenarnya ya, seperti ini QWERTY rahasia Indonesia. Ini adik saya ini, routernya passwordnya pakai Indonesia lagi. Jangan menggunakan sayang begitu ya, menggunakan Jakarta QWERTY 123 admin 123 atau admin 1234, ganteng nama kucing peliharaan, I love you sayangku begitu ya, Bandung cintaku. Wah, ini bisa kena sih. Jadi ini hanya edukasi saja ya. Jadi teman-teman juga kalau untuk login power router itu pastikan tidak yang mudah ditebak begitu ya. Ini banyak, tidak perlu saya ini khusus Indonesia ya. Kalau globalnya saya pisah, nggak di sini. Kalau globalnya itu ukurannya banyak juga sih yang biasa saya gunakan. Dan program ini juga sebenarnya jarang saya gunakan untuk targeting Indonesia. Ini hanya saja saya sering gunakan jika kalau dulu ya masih rame. Mungkin teman-teman sering mendengar apa ya, yang perang dengan gajah ya. Saya tidak perlu menjelaskan itu negara mana ya, dengan Palestina itu yang bermasalah dengan Palestina. Biasanya saya menggunakan ada program satu lagi yang serupa, yang high-nya itu pernah saya gunakan sih untuk melumpuhkan, bukan ya terlalu ekstrim sebenarnya ya, untuk iseng-iseng sih sebenarnya, untuk iseng-iseng jahilin ataupun shutdown router-router yang ada di negara tersebut, hanya shutdown, tidak sampai menyisipi kayak Ramson, Mawar, enggak. Walaupun modulnya ada sebenarnya. Nah, di sini kita buka saja ya. Ini tidak perlu saya jelaskan, kita buka langsung programnya. Di sini agak lambat. Nah, di sini barusan agak ada delay karena dia ini programnya ngecek dulu modulnya apakah ada yang error ataupun tidak. Kalau error kemungkinan
saya belum exclude di Depender ya. Ini kita perbesar. Sebenarnya saya tidak perlu bikin full sih. Nah, di sini modulnya saya kebetulan ya, ini bekas sebelumnya saya ngetes sih sebenarnya, cuman sebentar. Saya karena mematikan dulu modul yang lainnya ini ya. Saya tidak perlu baca ya. Ini model istilah seperti ini tidak perlu saya baca ya. Modulnya ini saya matikan dulu. Ini kalau matikan, oh jangan, webcore Depender saya harus aktifkan, jaga-jaga karena terkena spider ya. Jadi gimana ya, ya takutnya kita scan suatu IP yang IP-nya itu sarang virus ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi takut pas scan ini malah kita scan suatu IP, malah IP tersebut ataupun domain tersebut sarang virus. Jadi saya harus mengaktifkan Dependernya. Bukan webcore Depender dari Windows Depender, ini beda ya. Dynamic-nya ini ada di modul web Depender. Kemudian untuk detect PS saya akan menggunakan ya, walaupun saya hanya iseng. Ini saya hanya ngetes ketuk pintu saja, apakah pintunya terkunci atau tidak. Walaupun terkunci ataupun tidak pintunya, saya tidak akan masuk. Ini saya ngetes itu saja. Yang penting saya tahu, oh rumah ini pintunya tidak terkunci, gitu aja. Jadi saya nggak sampai masuk, apalagi sampai nyisipin malware ransomware, itu nggak boleh. Saya nggak pernah ya, apalagi ngerjain website pemerintah. Wah, itu keterlaluan sih. Maksudnya pemerintah Indonesia ya. Kalau pemerintah luar yang genosida itu wajar sih kalau menurut saya ya. Itu menurut saya, kalau Indonesia jangan sih. Tapi demo ini kali ini saya ngetes CIDR Indonesia sih. Kayak kita ini jadi konsepnya seperti ini ya. Kita sebenarnya hanya perlu nyari CIDR sih. Tapi di sini saya sudah masukin ya CIDR randomnya. Saya tidak akan menjelaskan perusahaan mana, tetapi ini sifatnya random. Jadi cara kerja aplikasi ini pen testing ya teman-teman. Jadi kita hanya ngetes. Sini saya hanya ngetes router ya, jaringan WiFi ataupun IP public pada router yang ada CPE-nya begitu. Akan bagus lagi kalau saya ngetesnya, enggak lah, saya tidak perlu menjelaskan ya. Yang lain dulu. Di sini IP scan-nya di sini saya sudah memasukkan CIDR sih. Nah, di sini kita tinggal memasukkan CIDR misalkan 1.1.1 ke subnetnya. Ini hanya contoh misalkan. Nah, habis itu ada 22, mungkin 19 biar banyak, atau 26 begitu ya. Ini tuh hanya contoh. Jadi saya tidak perlu memasukkan lagi. Biarkan portnya saya tidak perlu menambahkan, biar 80 threadnya. Jadi max thread ini kebetulan yang komputer ini ya, komputer cadangan. Kita tes. Ini kebetulan walaupun saya menggunakan mainboard DDR3 ini sudah bagus. Ini sebenarnya masih kuat di thread 100 ya. Ini fungsinya prosesor multicore. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, core 1, core 2, core 3. Saya tidak perlu menjelaskan, kan ada yang 4 core, 8 core. Jadi dengan contohnya multicore ini sangat bermanfaat sekali jika teman-teman menggunakan program-program seperti ini. Ya, begitu, kita tutup saja ini. Threadnya saya kecil saja 20, biarkan default dulu. Timeoutnya 4000. Ini untuk red timeoutnya saya belum masukkan sih, apalagi kalau situs-situs lokal itu emang lemot sih sebenarnya. Terkadang scan satu IP address saja bisa lama, tapi biarkanlah, nanti kita sambil jalan. Credial ini untuk default saja sih sebenarnya. Memang mungkin teman-teman tahu ya kalau sering melihat video saya sebelumnya seputar Credial ini ya. Nah, di sini bukanya seperti ini. Ini saya tidak perlu mengaktifkan semua. Nanti modulnya kepanjangan ya, ke sini ngantri kayak kereta api. Nggak kelihatan, nggak keklik. Jadi modulnya saya hanya mengaktifkan 3 saja. Di sini untuk panel, pengenalan panel saja. Ini nomor ya, nggak perlu dijelaskan nomor urut. Ini daftar IP-nya, portnya yang di-scan karena saya menggunakan 80, biarkan 80. Timeout, statusnya berhasil atau tidak. Ini untuk server dan DP strip. Mungkin teman-teman, mungkin servernya itu apa-apa ataupun mungkin NG ataupun mungkin Quid ya. Itu router, mungkin itu router F100, F200, mungkin itu Mikrotik ya. Nanti kita akan lihat. ISP tidak perlu menjelaskan. Jadi kita bisa mengetahui ISP apa sih yang digunakan oleh IP address tersebut. Kita juga bisa mengetahui lokasi asli kotanya begitu ya.
IP tersebut berasal dari mana. Kemudian kita juga bisa mengetahui region ini provinsi ya, country tidak perlu jelaskan, itu Indonesia. Tentu saja nanti kita dapatnya Indonesia ya karena ini CDR Indonesia. Authorization saya tidak perlu menjelaskan, ini juga sudah tidak perlu menjelaskan, tapi nanti saya akan, mudah-mudahan saya bisa contohkan 1, 2, 3 atau 4 yang sudah berhasil ya. Tetapi sekali lagi, for education only. Untuk saat ini, untuk keamanan jaringan internet WiFi rumahan di Indonesia sudah cukup lebih bagus ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Begitu ya. Oke, kita langsung start saja biar teman-teman tahu. Nah, di sini teman-teman sabar saja. Kebetulan untuk akses API ini ya, untuk IP ini saya tidak baca ini ya. Ada 800 lumayan. Karena saya memang disable 3 akses API ke GitHub. Ada 3 akses API. GitHub 2, satu lagi ke mana ya? Tapi saya lebih dominan ke GitHub. Akses API-nya ke GitHub saya tutup dulu sementara, biar nggak terlalu banyak. Ini work time tidak perlu menjelaskan. Ini invalid berarti tidak bisa yang invalid ini IP-nya bukan tidak bisa digunakan sebenarnya, tapi ini ya. Nih saya contohkan ya biar teman-teman tahu. Karena di sini saya menggunakan Elite saja. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini ya, saya tidak perlu menjelaskan. Ada distorting, transparent, high. Nah, di sini saya hanya mengambil yang high saja. Nah, ini ya. Di sini saya hanya menggunakan yang high saja. Sebenarnya ini ada untuk forward IP-nya di dalamnya gitu untuk keamanannya. Bahkan ini juga sudah include VPN ya. Kebetulan ini menggunakan 20 VPN. Jadi topologinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini yang invalid ini mungkin termasuk transparent, distorsi ataupun anonymous ya, ataupun yang public. Jadi yang lainnya saya tidak gunakan, saya menggunakan yang high saja. Contohnya seperti ini ya, program ini cara kerjanya. Kita ke peta dunia. Nah, di sini kan saya Indonesia ya. Kita yang jelas mana ya, yang coba kita Asia Tenggara saja biar teman-teman tahu ya. Tapi saya biar enggak nyentuhinnya ini ya. Jadi begini ya. Nah, ini jadi saya contohkan. Di sini kan saya lokasinya Pulau Jawa. Nah, untuk VPN-nya saya arahkan ke macam-macam sih, tapi tergantung quality sih. Tapi saya lebih dominan track out-nya ataupun jalurnya lebih dominan ke mengutamakan Singapura ya untuk VPN-nya. Kemudian untuk forward IP-nya saya menggunakan situs-situs ternama ya. Saya tidak perlu menjelaskan nama-nama situsnya. Kemudian untuk ininya tentu saja ini random di seluruh. Jadi biar aman. Walaupun ini untuk ngetes saya harus jaga-jaga juga ya. Sekali lagi ini video hanya untuk edukasi saja, sekaligus untuk menemani kegabutan malam ini. Ini masih ngecek ya, karena untuk pentesting itu nggak kayak di film ya, kayak mencet tombol enter langsung jadi dapat, nggak kayak gitu sih. Penetrasi testing itu nggak kayak gitu sih, butuh proses ya. Apalagi kalau kita melakukannya secara manual, waduh itu cukup lama ya. Jadi di sini saya tidak menargetkan website ya. Di sini saya menargetkan router ataupun internet WiFi rumahan. Untuk website saya skip ya, walaupun kedetek nanti tidak akan ditesting. Saya nggak mau ngetes website yang CDR-nya Indonesia. Nggak pernah sih, mendingan nyari di luar ya kalau niat gitu ya. Karena takut nggak sengaja begitu ya, nggak sengaja kerubah bahaya. Nah, ini kebetulan modulnya kayaknya nggak jalan ke detect depender sih, karena saya tadi sempat rename foldernya, jadi harus exclude ini ya. Jujur mainan ginian di Windows itu paling nggak enak sebenarnya, jujur paling nggak enak. Enakan dikali sebenarnya. Enakan dikali Linux mainan kayak gini gitu ya. Jadi untuk penetrasi testing memang antara Windows dan kali Linux, mendingan kali Linux. Kalau dulu sih sebelum kali Linux itu masih terbilang baru distronya ya. Kalau dulu saya live backtrack, mohon maaf ya karena saya nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Backtrack. Kalau dulu sering kayak yang terakhir backtrack 5 sih sebenarnya sebelum berubah jadi Kali Linux. Kali Linux sendiri dikembangkan oleh Security OpenShift sih. Kalau dulu mainan backtrack dan live USB begini sih. Kita harus ulangi.
Dan sebenarnya agak males juga sih saya ngetesnya di Windows sebenarnya, ngetes program ini, karena kebetulan ada yang versi Linuxnya sebenarnya. Ini saya coba ngetes versi Windows, ternyata jung ya, ada ini masalah akses ya, masalah firewall sih. Saya males ngotak-atik firewallnya sih sebenarnya. Nggak apa-apa, kita coba buka saja yang sudah dapat saja ya, yang pernah saya dapatkan. Ini bukan ngetes di Windows sebenarnya hasil. Jadi, nah di sini contohnya seperti ini ya. Aduh, sorry. Nah, seperti Airocon Huawei. Kita nyari yang banyak. Nah ini nih. Nah di sini teman-teman. Nah ini dapat banyak. Nah di sini ada TP-Link GTA F609. Defaultnya ada yang admin ya. Nah ini ada yang Huawei. Huawei masih support the word Yuhan. Mohon maaf ya jika ada yang disensor, terutama untuk IP addressnya. Ini hanya kebanyakan ini ya, support the word Yuhan. Ada root admin, port, ada telekom admin telekom. Ini dapat banyak sih. Ini 300. Kalau nanti coba ini, kalau digabungin bisa ribuan sih. Apalagi yang di satu lagi itu. Yang banyak itu di yang versi kalinya sih sebenarnya. Ini ada telekom admin, ini HG ya, rata-rata untuk Huawei HG, walaupun HG 824 A5 beda versi ya, banyak yang sama ya. Defaultnya banyak menggunakan telekom admin, admin telekom, router, root admin. Nah ini ada yang support ya, ini yang versi apa, versi hashing ya, yang sebelum Telkom DSO. Ini versi hashingnya, tapi saya untuk versi hashingnya masih bisa, tetapi sudah lama saya tidak ngetes lagi. Jadi ini hanya gabut saja. Ini versi hashing ya, ini yang hashingnya kebetulan sama ternyata, walaupun F609, ini yang F609 entah kenapa hashingnya banyak yang sama. Jadi ini teman-teman, passwordnya support the word your hair ya, itu yang default untuk router ya. Tetapi yang F609 ini entah kenapa masih banyak yang sama ya untuk hashingnya. Tapi untuk yang seperti F670 yang versi L itu nggak ada yang sama, saya nggak nemukan yang sama sebenarnya. Tapi untuk F609 ada banyak yang sama. Jadi ini alasan kenapa teman-teman jangan menggunakan login default router WiFi di rumah teman-teman. Ini ya nanti berabe kayak gini ya. Ini jadi nanti bahaya sih itu. Rod Calvin ini router luar, Indonesia nggak ada yang kayak gini. Nah ini ada yang masih support ya, tapi ini untuk Huawei ya, bukan GTE. Ini untuk Huawei, ini Huawei ya. Mungkin teman-teman itu dulu ya. Jadi mohon maaf saya tidak demokan di kali ya, karena kapok saya demonstrasi. Jujur saya kapok demonstrasi tool-tool ataupun alat-alat seperti ini di Kali Linux. Jujur saya kapok kalau saya seringnya di YouTube gitu ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video gabut kali ini. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangannya. Saya tidak akan contohkan untuk login ke routernya ya, karena itu privasi, saya nggak mau nanti disalahin begitu ya. Oke, mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.